Bab 451. 8 Mercedes-Benz mengawal Rolls-Royce Phantom. Kerumunan mulai berbisik satu sama lain. Rolls-Royce Phantom. Hanya ada 2 di Rivermouth. Benar. Satu dimiliki oleh Forest Riverdale, dan yang lainnya milik Hades. Apakah kepala Forest akan datang? Itu tidak benar. Keluarga Forest menggunakan BMW sebagai pengawalnya. Phantom ini dikawal Mercedes-Benz. Ini gaya Hades. Maksudmu, Hades ada di sini. Yang paling disukai. Tapi dia sudah mati. Apakah kamu benar-benar melihat tubuhnya? Saat kata-kata itu terdengar, semua orang terdiam. Pikiran yang mengerikan dan berani muncul di benak mereka. Armada mobil berhenti di depan orang banyak. Lusinan pria berpakaian hitam keluar dan mengepung Phantom. Pengawal terkemuka membuka pintu mobil, dan 2 orang turun darinya. Salah satunya adalah Eclipse. Yang lainnya adalah Hades. Orang yang sama yang seharusnya mati selama berhari-hari. Hades tampak sehat, dan tidak ada jejak dia tampak sakit. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia kembali dari kematian? Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat itu, orang banyak dibuat bingung. Logan dan Hartley bertukar pandang saat mereka panik. Rencana mereka hampir sempurna, tetapi masih gagal. Mereka tidak pernah mengira bahwa Hades masih hidup. Sekarang, semua upaya mereka telah sia-sia. Mengapa Hades memalsukan kematiannya? Sebuah firasat terlintas di benak mereka. Sepertinya ada konspirasi. Hades mengambil spanduk dari mobilnya. Setelah menyapu pandangannya ke kerumunan, itu mendarat di Daniel. Dengan senyum lembut, dia berjalan ke arah dokter. Di spanduk ada 4 kata emas God bless dokter. Daniel. Seseorang di antara kerumunan itu meliriknya dan menyadari bahwa kata-kata itu terbuat dari emas murni. Hades memang pria yang murah hati. Dia berhenti di depan Daniel dan membungkuk. Tuan Hinton, Anda adalah dokter yang luar biasa. Anda telah menyembuhkan saya dari kanker pankreas saya. Ini adalah hadiah kecil dari saya. Ini tidak sebanyak yang telah Anda lakukan untuk saya, tetapi saya harap Anda dapat menerimanya. Daniel bingung. Apakah saya benar-benar menyembuhkannya dari kanker pankreas? Itu Hamti saat itu. Sekarang, Hades. Apakah resep tonik saya menyembuhkan kanker pankreas? Apakah saya telah menciptakan keajaiban medis secara tidak sengaja? Itu luar biasa. Dia telah memutuskan untuk mengajukan paten medis setelah ini. Dengan tangan gemetar, dia mengambil spanduk itu. Terima kasih banyak. Zeke tertawa, Tuan Hades, tadi, seseorang berkata aku membunuhmu. Tidakkah menurutmu kamu harus membersihkan namaku? Hades menjawab, apakah bukti masih diperlukan? Hanya orang buta yang tidak bisa membedakan kebenaran dari kebohongan ketika saya berdiri di sini. Hahaha. Kerumunan tertawa, mengetahui bahwa Hades menghina Logan. Yang terakhir kehilangan kata-kata. Persetan. Dia menyadari Hades sedang mempermainkannya. Dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Saat ini, ekspresi wajahnya mengerikan. Zeke memandang Logan dan bertanya, petugas Huff, apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda katakan? Logan melotot, Zeke, kamu hebat. Kamu sangat baik sehingga aku belum tahu siapa kamu sebenarnya sampai sekarang. Apakah kamu pikir pengaruhmu dapat mendukungmu selamanya? Jika kamu melakukannya, kamu salah. Kekuatan bahkan tidak layak disebut. Jika saya mengerahkan semua upaya saya suatu hari, Anda akan hancur dalam sedetik. Bab 452. Dengan ekspresi jijik, Zeke berkata, aku tahu kamu hanya anjing dengan tuan di belakang layar. Tapi tuanmu belum menunjukkan diri. Mereka tidak punya nyali untuk melawanku di depan umum. Mereka tidak lain hanyalah cacing tak bertulang. Logan menggeram, tidak masuk akal. Beraninya kau menghina mereka. Saat itu, mereka tidak menunjukkan diri karena kau tidak sepadan dengan waktu mereka, bukan karena takut. Mereka membuang-buang waktu untuk berurusan denganmu secara langsung, tapi itu telah berubah. Anda telah membuktikan kemampuan Anda. Terlebih lagi, Anda telah menghina mereka hari ini. Saya yakin mereka akan menghancurkan Anda secara pribadi. Harapkan kematian Anda. Teman-teman, kami akan pergi sekarang. Dia akan mengingat anak buahnya ketika Zeke menghentikannya. Tunggu. Kamu telah membawa begitu banyak orang untuk mengacaukan acaraku hari ini, dan kamu telah menggertak orang-orangku. Bagaimana kamu bisa pergi tanpa meminta maaf? Logan mengejek, permintaan maaf. Astaga. Aku dari militer, dan kamu dari dunia bawah. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi apapun di depanku.
Kamu meminta yang besar untuk meminta maaf kepada yang rendahan. Bermimpilah. Yang besar dan yang rendah. Izinkan saya memberitahu Anda hari ini. Setiap orang harus berperilaku di wilayah saya. Saya tidak peduli siapa Anda. Di sini, saya adalah Tuhan. Kerumunan itu terdiam. Dia melampaui maniak. Untuk seorang pria yang terlibat di dunia bawah, dia harus menghindari pejabat pemerintah seperti Logan dengan segala cara. Aku tidak percaya dia memaksa Huff untuk memanggilnya, Paman. Bahkan jika dia melakukannya, akankah Williams berani merespons? Lacey berbisik, Zeke, lupakan saja. Sulit bagi kita untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Jangan memperburuk keadaan. Zeke menjawab dengan tegas, tidak mungkin. Aku satu-satunya yang diizinkan menggertakmu. Tidak ada orang luar yang bisa melakukan ini. Dia harus mengatakan, Paman, hari ini. Logan terkekeh, fantastis. Aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan jika aku menolak melakukan apa yang kamu katakan. Maukah kamu membunuhku? Itulah yang dia inginkan. Yang dia butuhkan hanyalah menuntut Zeke dengan serangan polisi. Itu akan menjamin waktu penjara. Tiba-tiba, Zeke menoleh ke Hades. Hades, menurut yang aku tahu, ada bekas racun di sisa tonikmu. Kalau ada racun di dalamnya, kenapa kamu tidak mati? Hades menjawab, saya melihat seseorang meminumnya. Itu sebabnya saya tidak meminumnya. Zeke bertanya, oh, siapa itu? Hades menjawab, seseorang dari organisasi pembunuh Necromancer. Kamu memiliki dendam terhadap seseorang dari organisasi pembunuh Necromancer. Hades menggelengkan kepalanya. Zeke melanjutkan, itu artinya seseorang meminta mereka untuk meracuni tonikmu. Tahukah kamu siapa itu? Hades menggelengkan kepalanya lagi. Pria itu kuat. Aku tidak bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Tentu saja, aku tidak bisa bertanya siapa dalangnya. Zeke tersenyum. Dunia ini begitu besar. Kemana dia bisa melarikan diri? Pada saat itu, dia mengeluarkan teleponnya dan melakukan panggilan. Apakah kamu sudah mendapatkan pengakuannya? Apakah pria itu menolak untuk mengatakan apa-apa? Itu normal. Tanpa kemauan yang kuat, dia tidak akan bergabung dengan organisasi pembunuh Necromancer. Terus interogasi dia. Jika kamu masih tidak bisa mendapatkan jawaban, serahkan dia ke militer. Saya mendengar bahwa ada tempat bernama sarang serigala di militer di mana tidak ada yang bisa menyimpan rahasia mereka untuk diri mereka sendiri. Bab 453. Hades sangat senang mendengar kata-katanya. Tuan Williams, apakah itu berarti Anda telah menangkap si pembunuh? Zeke mengangguk. Benar. Segera, kita akan menemukan siapa dalangnya. Apakah saya benar, petugas Huff? Pada saat itu, ekspresi wajah Logan dan Hartley berubah muram. Tindakan Zeke mengejutkan mereka. Dia benar-benar menangkap pembunuh yang telah membubuhkan tonik Hades. Pembunuh peringkat S itu hanya 2 peringkat lebih rendah dari Hartley dalam grup. Kemampuan Zeke melebihi pembunuh elit itu. Logan meragukannya. Bagaimana jika Zeke mencoba membodohiku? Bagaimana jika dia tidak pernah menangkap pembunuhnya? Dia menatap Hartley. Seketika membaca pikiran Logan, Hartley mengeluarkan ponselnya untuk memanggil si pembunuh. Telepon terus berdering, tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Hartley memucat. Hanya ada 2 kemungkinan ketika seorang pembunuh berada di luar jangkauan. Salah satunya adalah kematian. Yang lainnya adalah ketika si pembunuh ditangkap. Kedua opsi itu tidak membantu mereka. Hartley mengangguk pada Logan dengan kaku. Keputusasaan tumbuh di hatinya. Memang, pembunuh itu telah ditangkap oleh Zeke. Jika dia mendapat pengakuan, Zeke akan tahu bahwa Logan telah menginstruksikan si pembunuh untuk membunuh Hades. Itu akan menjadi bencana. Jika dia dilepaskan dengan mudah, dia akan berada di penjara selama sisa hidupnya. Jika tidak, dia akan mati. Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa Zeke tahu tentang sarang serigala. Itu adalah rahasia militer, sebuah legenda di dunia interogasi rahasia. Mereka yang tahu tentang Walls dan adalah interogator elit. Dengan kata lain, interogator adalah seseorang yang mampu. Kemungkinan interogator akan menemukan kebenaran, pada akhirnya. Seorang perwira militer yang berhubungan dengan seorang pembunuh adalah kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman terberat. Bahkan orang di belakang layar tidak bisa melindungi Logan dari ini. Itu membuatnya takut. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, Zeke, jangan bakar jembatanmu. Tidak ada gunanya bagimu jika kamu memaksaku ke sudut hari ini. Zeke menggeram, enyahlah.
Apakah kamu berpikir untuk tidak membakar jembatanmu ketika kamu menargetkan keluargaku? Jika kamu tidak tunduk padaku hari ini, aku akan memastikan kamu akan mati bagaimanapun caranya. Logan melebarkan matanya. Dia memelototi Zeke seolah dia ingin menguliti Zeke hidup-hidup dan meminum darahnya. Bajingan ini memaksaku menemui jalan buntu. Terancam mati, Logan mengalah. Dia menarik napas dalam-dalam lagi dan berbisik, "Paman, aku seharusnya tidak melewatimu hari ini. Kamu pria yang baik. Tolong jangan ambil tindakan saya di hati." Zeke memerintahkan, lebih keras. "Aku tidak mendengarmu." Logan menggertakkan giginya dan mengulanginya dengan suara yang lebih keras. Setelah mendengar kata-katanya, Zeke memasang ekspresi heran di wajahnya. "Ada apa kau memanggilku barusan?" Logan mengepalkan tinjunya. "Paman." Zeke meraung, "Enyahlah. Menjijikkan mendengarmu memanggilku seperti itu. Pergilah. Sebaiknya kau tidak muncul di hadapanku selama sisa hidupmu." Dengan mata memerah dan urat yang menonjol di pelipisnya, Logan dengan kaku berbalik dan pergi. Keheningan mutlak menyelimuti pemandangan itu. Mata orang banyak itu melebar ke ukuran piring saat mereka menatap keduanya. Zeke Williams, seorang pria dari dunia bawah, baru saja memaksa seorang pejabat militer untuk memanggilnya, "Paman." Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Status Zeke di dunia bawah naik ke ketinggian di atas semua orang. Itu adalah posisi yang bahkan Hades dan Eclipse tidak pernah impikan. Bagaimanapun, keduanya harus tunduk pada Logan. Bibir Hartley mengerucut menjadi garis tipis. Dia menolak untuk mengakui kekalahan. Dia berlari mengejar Logan dan bergumam, "Apakah kamu mengalah begitu saja? Apakah kamu lupa bahwa kita memiliki rencana B?" Rencana B yang dia sebutkan adalah ribuan pria yang menunggu di perbatasan. Bab 454. Logan berkata, dengan Zeke, rencana itu tidak akan berhasil. Hartley mengejek, "Aku tidak akan percaya sampai aku melihatnya. Zeke bukan Tuhan. Dia tidak bisa menang melawan ribuan orang. Anda dapat mencoba. Dan aku akan melakukannya." Logan Huff, "Kau mengecewakan." Logan menghela napas. Jelas, dia belum pernah mengalami cara menakutkan Zeke untuk mengucapkan kata-kata gila itu. Logan belajar menjadi takut setelah menderita akibat tindakan Zeke. Hartley mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Solomon, pemimpin geng kota Lerwick. "Salomo, waktunya tepat. Serang sekarang." Solomon, yang dulunya menghormati Hartley, tertawa, "Hah. Bagaimana waktunya bisa begitu cepat? Maaf. Aku benar-benar tidak bisa menyerang sekarang." "Mengapa?" Salomo menjawab, "Saya harus menghadiri pernikahan sekarang." Hartley mengamuk. "Persetan dengan pernikahannya. Tetapkan prioritasmu. Mana yang lebih penting? Pernikahan atau penyerangan di kota Oakhert?" Salomo menjawab, "Pernikahan, tentu saja. Saya akan mengakhiri panggilan sekarang. Jangan ganggu saya saat saya berada di pesta pernikahan." Panggilan itu berakhir seketika. Apa yang terjadi? Menolak mengakui kekalahan, Hartley menelepon lagi. "Ox, waktunya tepat. Pimpin anak buahmu untuk menyerang sekarang." "Maaf, Mes. Murphy. Saya sedang sibuk untuk saat ini." Hartley bertanya dengan marah, "Kamu sibuk apa? Jangan bilang kamu juga pergi ke pesta pernikahan." Ox menjawab, "Bagaimana kamu tahu? Itulah tepatnya yang akan saya lakukan." Hartley hampir meledak. "Aku akan mengatur pernikahan sialanmu. Dapatkan di sini sekarang." Tanpa ragu, Ox mengutuk, "Kaulah yang akan dibakar. Seluruh keluargamu terbakar. Cepat pulang untuk menghadiri pemakaman ibumu. Jangan ganggu aku saat aku sedang menikmati pernikahan. Saya tidak tahu apakah ibu saya terbakar, tetapi saya akan membakar diri sendiri. Seluruh dunia menentang saya. Bajingan ini tidak melakukan apa-apa setelah mengambil uangku. Brengsek. Dia telah memberi 8 pemimpin geng itu 1 miliar. Tidak dapat menerimanya, dia memutar nomor lain. Saat itu, pintu 8 Mercedes-Benz yang mengawal terbuka. 8 pria yang mengenakan kacamata hitam dan jas turun dari mobil. Masing-masing memegang tas kerja besar yang dikunci dengan kode sandi. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi berseru ketika mereka melihat 8 pria. Sulaiman, Lembu. Kedelapan orang ini adalah pemimpin geng Rivermouth. Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkemuka yang memerintah kota masing-masing. Termasuk Hades, mereka adalah hukum Rivermouth. Sangat jarang melihat mereka berkumpul di satu tempat. Ini hampir seolah-olah itu palsu. Apa yang mereka lakukan di sini? Kesuraman di wajah Hartley sangat mengerikan untuk dilihat.
Menghadiri pernikahan. Mereka di sini untuk menghadiri pernikahan Zeke. Apa-apaan? Hades melatih 8 orang ini. Mereka adalah orang-orangnya yang paling dipercaya. Saat itu, mereka mengira Hades sudah mati, dan hanya Hatli yang bisa membalas dendam untuk Hades. Itu sebabnya mereka mengikuti instruksinya. Sekarang setelah mereka menyadari Hades masih hidup dan Hatli adalah musuh yang sebenarnya, mereka kembali ke sisinya untuk melawan Hatli. Solomon tertawa riuh saat dia berjalan menuju Love in Avalon City. Dia berteriak, "Selamat atas penyelesaian Love in Avalon City. Saya, Solomon dari Lerwick City, datang untuk memberi hadiah 100 juta. Saya harap Anda akan menyukai hadiah saya, Miss Hinton." Dengan itu, dia membuka 2 koper berisi uang tunai. Jika uang dalam koper tidak dalam mata uang asing, uang tunai tidak akan muat di koper. Sebelum orang banyak menjadi bersemangat tentang hal itu, Ox berteriak, "Saya, sapi dari kota Redwater, datang untuk memberi selamat atas penyelesaian cinta di kota jatuh dengan 100 juta. Saya harap Miss Hinton akan menyukai hadiah saya juga." Bab 455. Saat itu, dia membuka kopernya. Isinya sama dengan milik Sulaiman. 6 pemimpin geng yang tersisa juga membawa tas kerja mereka untuk diberikan kepada Lacey. Dalam beberapa menit, Lacey dikelilingi oleh uang tunai. 800 juta. Dalam uang tunai. Itu adalah pemandangan yang terlalu megah untuk mata manusia. Salju turun di musim panas tidak memiliki peluang melawan 800 juta uang tunai. Kerumunan menjadi liar. Bagaimana rasanya dikelilingi uang tunai 800 juta? Tidak ada yang lebih cocok untuk pertanyaan ini selain Lacey Hinton. Di sisi lain, Downey ketakutan. Ada begitu banyak uang yang ditempatkan tepat di depan orang banyak. Bagaimana jika seseorang mencurinya? Dia terlalu banyak berpikir. Ini adalah hadiah dari 8 pemimpin geng, dan Hades ada di sekitar. Hanya seseorang yang tidak peduli dengan nyawanya yang akan mencoba mencurinya. Saat ini, Lacey merasa berkonflik. Dulu, mimpinya adalah menghitung uang sampai tangannya kram. Sekarang, mimpinya telah menjadi kenyataan. Jika dia benar-benar menghitung uang di sekelilingnya, tangannya tidak akan kram, tangannya akan terlepas darinya. Dawn menusuk Lacey. Apakah kita mengambilnya? Dawn bersiap untuk berlari ke depan dan mengambil uang itu begitu Lacey memberinya perintah. Saat itulah Lacey kembali sadar. Dia buru-buru berkata, "Tuan, saya menerima niat baik Anda, tetapi ini adalah hadiah yang terlalu banyak untuk saya. Mengapa saya tidak melakukan ini? Saya akan mengambil 1 atau 2 potong dari tas Anda sebagai tanda penerimaan." Para pemimpin geng memohon, "Nona Hinton, silakan ambil. Jangan buat kami malu." "Tidak mungkin. Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan uang." "Gampang, Miss Hinton, saya mohon, terimalah hadiah kami." Semua orang terdiam, dan mereka memiliki keinginan untuk membunuh orang-orang itu. "Tidak ada yang seperti Anda." Pihak pemberi memohon kepada pihak penerima untuk mengambilnya, tetapi pihak penerima menolaknya. Beberapa orang di antara penonton mendecakkan lidah mereka. "Itu bukan cara Anda memamerkan kekayaan Anda." Pada akhirnya, Zeke berkata, "Lacey, itu ketulusan mereka. Ambil saja. Jika tidak, mereka akan terlalu malu untuk menghadiri jamuan makan nanti." Dengan ekspresi tak berdaya, Lacey bergumam, "Oke, aku akan menerimanya. Terima kasih banyak." Sebelum dia bisa selesai, Dawn telah bergegas ke depan untuk mengunci koper dan menyeretnya keluar dari aula. Tindakannya lebih cepat daripada macan tutul, tapi kopernya terlalu berat. Dia tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan. "Ayah, Bu, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat bantu aku. Jangan biarkan orang lain mencurinya." "Nancy, berhenti berpura-pura tidak sopan. Bergerak. Jangan bilang kamu tidak bisa mengambilnya. Aku pernah melihatmu berlari dengan tas penuh koin dengan 1 tangan." Kerumunan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hannah dan Daniel bertukar pandang. "Ayo pergi." Di sisi lain, Nancy masih berkonflik. Untuk mengambil, atau tidak untuk mengambil. Dia tahu mereka memberikan hadiah kepada Lacey atas nama Zeke. Dengan kata lain, ini adalah uang Zeke. Dia mendesis, "Aku tidak akan menyentuh uang orang yang disimpan itu. Itu akan mengotori tanganku. Ini masalah prinsip." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia kembali ke aula. Lacey dan Dawn tidak bisa berkata-kata. Begitu juga Hannah dan Daniel. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gadis itu tiba-tiba berdiri di atas landasan moral yang tinggi setelah begitu lama jatuh cinta pada uang?
Dia sangat tegas dengan pendiriannya.